Pembangunan rumah subsidi di Papua Barat Daya yang mangkrak menyebabkan kerugian negara hingga 44,8 miliar rupiah. 2 orang resmi ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan oleh penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Program subsidi perumahan rakyat yang seharusnya menjadi solusi justru meninggalkan jejak kerugian negara sebesar 44,8 miliar rupiah. 2 tersangka kasus dugaan korupsi dana fasilitas kredit pemilikan rumah sejahtera Tapak atau KPRFLPP tahun anggaran 2016-2017 akhirnya ditahan tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Kedua tersangka tersebut adalah HPL, mantan Kepala Cabang Pembantu Bank Papua Kumurkek Kabupaten Maibrat, dan SDA, Direktur PT Jaya Molek Perkasa selaku pengembang proyek. Dari hasil penyelidikan terungkap bahwa pengembang membangun sebanyak 386 unit rumah. Namun dari jumlah tersebut, 240 unit diantaranya belum siap huni. Ironisnya, dana kredit senilai 44,8 miliar sudah dicairkan sepenuhnya. Perbuatan kedua tersangka ini diduga menyebabkan kerugian negara sebesar 44,8 miliar rupiah. Dana tersebut merupakan anggaran subsidi dari Kementerian Perumahan Rakyat yang diperuntukkan bagi pembangunan KPRFLPP melalui Bank Papua Cabang Kumurkek Kabupaten Maibrat. Para tersangka tersebut disangka dengan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Hingga saat ini penyidik telah memeriksa sebanyak 20 orang saksi. Tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus ini. Penyidik masih terus mendalami detail peran pihak-pihak terkait dalam proyek perumahan yang terbengkalai tersebut. Untuk memperlancar penyelidikan, kedua tersangka telah resmi ditahan di Lapas Kelas 2B Sorong selama 20 hari ke depan. Penahanan ini dilakukan guna mencegah upaya melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau menghambat proses hukum yang berjalan. Proyek yang seharusnya menjadi harapan bagi masyarakat golongan ekonomi rendah, kini berubah menjadi simbol ketidakadilan dan korupsi. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNewsSorong.id memberitakan.